Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ria Julita Limbong. Saya berasal dari kelas 22 Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas budaya Melayu tentang tata cara kesantunan Melayu, etika atau moral. Baiklah, saya akan memulainya. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu, adab dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab, dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan berhubungan dengan bahasa dan perilaku. Tutur kata merupakan inti dari kegiatan berbahasa. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu, orang memerlukan pengetahuan dan bahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat dan kegiatan-kegiatan mengulang-ulang, menghafal, berbincang untuk mengingat-ingat, dan menelaah atau meneliti kembali. Bahasa yang beradab, sopan, dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang menguras dari akar budi atau pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh, yaitu sebagai yang pertama, alat komunikasi. Berfungsi untuk menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, penanda jati diri, menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Yang ketiga, cermin budi, memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam adat dan budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata atau ketepatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, serta kearifan merangkai kata. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, bahasa mendaki. Digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar. Digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa menurun. Digunakan orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, dan yang muda disayangi. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu serta norma-norma sosial. Dari Hasanah Petuah Melayu mencatat tindakan kebahasaan yang dikatakan santun itu mencakup yang pertama, bercakap, yaitu adat bercakap mengandung adab. Yang kedua, berbual, yaitu adat berbual mengandung akal. Yang ketiga, berbicara, adat berbicara berkira-kira. Yang keempat, berujar, adat berujar bertunjuk ajar. Yang kelima, berbisik, adat berbisik berbaik-baik. Yang keenam, bertutur, adat bertutur menuruti alur. Yang ketujuh, berbincang, adat berbincang menuruti undang. Begitulah dalam budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan 2 hal yang sebati, dan disimpul kesebatian itu memancar harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Amalan dan penerapan budi bahasa ada dalam komunikasi, ucapan, pertuturan, atau panggilan, atau dalam perlakuan dan pergaulan,
dapat dipraktikkan dalam beberapa institusi. Di antaranya adalah yang pertama, antara ibu, bapak, dan anak-anak. Pada asasnya, ibu, bapak, atau keluarga merupakan orang pertama yang perlu menerapkan nilai berbudi bahasa secara formal atau tidak formal kepada anak-anak. Ibu, bapak wajar mendidik, membimbing, dan menegur anak-anak supaya bertutur dengan baik, bersopan, terpuji, dan saling menghormati. Hal ini demikian karena telah terbukti anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan kesantunan dalam berbahasa biasanya akan menjadi individu yang bersopan serta berbudi bahasa. Bagi memupuk rasa hormat menghormati kepada ibu bapak, kata panggilan mak, mama, ayah, dan abah sering digunakan. Namun begitu, sejak akhir-akhir ini kata panggilan umi dan abi yang telah diambil dari bahasa Arab dan panggilan mami dan dedi telah diasimilasikan ke dalam masyarakat Melayu. Begitu juga rasa hormat kepada kakek dan nenek, kata panggilan atuk, nenek, tok ayah, dan tok wan sering juga digunakan. Tutur kata anak-anak kepada ibu bapa hendaklah sopan, lembut, dan penuh hormat. Anak tidak boleh sekali-kali beraku atau berengkau dengan ibu, bapak, atau memanggil dengan nama mereka. Yang kedua, antara adik-beradik. Hubungan adik-beradik disusun oleh urutan kelahiran, yaitu dari anak yang sulung kepada yang tengah dan yang bungsu. Yang muda mesti menghormati kakak dan abang dengan memanggil secara baik seperti yang biasa dalam masyarakat. Contoh gelaran seperti abang long, kak long, abang ngah, kak ngah, abang ci, kak ci, dan adik. Yang ketiga, antara guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa. Siswa atau mahasiswa wajib menghargai dan menghormati guru atau dosen. Apabila bertemu, sebaiknya siswa atau mahasiswa menyalam, menyapa, senyum kepada guru atau dosennya. Dan juga dalam hal berkomunikasi, siswa atau para mahasiswa harus berkata-kata dengan sopan. Kesantunan berbahasa juga dapat dilihat dari aspek nonverbal yang merujuk kepada semua perlakuan yang tidak menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan pesan yang dapat dipahami. Dalam konteks masyarakat Melayu, kesantunan berbahasa dari aspek nonverbal dapat dilihat melalui amalan kebudayaan masyarakat Melayu. Misalnya, masyarakat Melayu digalakkan mengutamakan penggunaan tangan kanan untuk melakukan sesuatu perkara yang dianggap mulia. Selain itu, masyarakat Melayu juga dididik dan diajar supaya menggunakan anggota badan dengan cara yang sopan. Gerakan anggota badan perlu dijaga supaya tidak menimbulkan sembarang spekulasi terhadap respon yang diberikan. Bangsa Melayu menggesa masyarakatnya agar tidak menunjukkan sesuatu dengan menggunakan jari telunjuk. Di samping itu, masyarakat Melayu juga mengamalkan kebudayaan membengkokkan badan apabila lewat di hadapan orang yang lebih tua. Cara pemakaian masyarakat Melayu juga merupakan lambang kesopanan masyarakat Melayu. Kesantunan ini dapat dilihat daripada cara berpakaian orang Melayu yang mementingkan penjagaan aurat. Pakaian tradisional orang Melayu adalah baju Melayu dan baju kurung. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.